Halo semua, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Laju reaksi bukan merupakan kata yang pertama kali kita dengarkan. Laju reaksi sudah pernah kita dengarkan sewaktu kita belajar di SMP mata pelajaran IPA maupun ketika di SMA mata pelajaran fisika, atau laju yang lebih dikenal dengan istilah kecepatan. Namun, pada kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi yang dihubungkan dengan reaksi kimia, di mana reaksi kimia yang terjadi dapat ditentukan laju ataupun kecepatannya saat berlangsung ataupun setelah selesai berlangsung. Sebelum kita mengetahui pengertian laju reaksi, coba kita perhatikan laju reaksi yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, coba kalian bandingkan antara proses perkaratan dengan ledakan petasan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mana yang lebih cepat berlangsung? Ya, tentu saja ledakan petasan. Karena pada ledakan petasan terjadi proses pembakaran, di mana proses pembakaran berlangsung sangat cepat. Sementara pada proses pengkaratan terjadi proses yang sangat lambat, dan di sana terjadi reaksi kimia, oksidasi dan reduksi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, suhu, kelembapan dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya perkaratan pada paku ataupun besi. Dan hal ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari kedua hal itu, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu reaksi kimia dapat ditentukan kecepatannya dalam melakukan suatu reaksi kimia. Maka, laju reaksi adalah berkurangnya jumlah zat bereaksi untuk setiap satuan waktu dan bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Di mana seperti yang sudah kita pelajari bahwa reaksi kimia terjadi dari pereaksi atau reaktan menuju produk. Maka ketika si pereaksi atau reaktan berkurang, maka produk akan bertambah. Reaksi itu sendiri disimbolkan dengan V atau R. Mungkin ketika kita belajar di SMP atau di SMA di fisika, kecepatan disimbolkan dengan V. Pada kimia, boleh juga disimbolkan dengan V ataupun R, di mana laju reaksi dalam kimia nanti itu adalah konsentrasi dibagi waktu. Perhatikan persamaan berikut. VA tambah QB menghasilkan RC tambah SD, di mana jika ditanya tentukan laju reaksi pada A, B, C, dan D, maka laju reaksi pada A adalah negatif 1/P dikali konsentrasi A dibagi selisih waktu. Dan untuk laju reaksi B sama dengan negatif 1/Q dikali konsentrasi B dibagi delta T. Dan untuk laju reaksi C yaitu positif 1/R dikali konsentrasi C dibagi selisih waktu atau delta T. Dan untuk laju reaksi D yaitu positif 1/S kali konsentrasi D dibagi selisih waktu atau delta T. Mengapa pada A dan B negatif dan pada C dan D positif? Kembali lagi dengan pengertian laju reaksi, di mana pada zat bereaksi atau reaktan semakin berkurangnya, sedangkan pada zat hasil reaksi atau yang sering disebut dengan produk semakin bertambahnya. Maka dapat kita katakan ketika terjadi laju reaksi pada pihak kiri ataupun pereaksi ataupun pada pihak reaktan akan berkurang, namun pada pihak produk atau sebelah kanan akan bertambah. Maka hal inilah yang membedakan tanda plus maupun negatif yang digunakan pada laju reaksi. Perhatikan contoh soal berikut ini.
Ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2 dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih sisa 0,08 mol gas N2. Tentukan A. Gas nitrogen yang bereaksi, B. Gas hidrogen yang bereaksi, C. Gas NH3 yang terbentuk. Untuk menjawab soal tersebut, kita perhatikan terlebih dahulu reaksi kimianya. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Di mana reaksi tersebut apakah sudah setara apa belum? Dan ternyata pada reaksi kimia pada soal sudah setara. Di sebelah kiri dan sebelah kanan jumlah unsur ataupun nitrogen dan hidrogen sudah sama. Maka kita ikuti pernyataan di soal mengatakan bahwa pada mula-mula N2 memiliki 0,1 mol, H2 memiliki 0,1 mol. Dan pada saat terjadi reaksi yang berlangsung selama 5 detik atau 5 sekon, ternyata pada reaksi tersebut sisa 0,08 gas N2. Maka ini memakai konsep stoikiometri di mana ada reaksi mula-mula, bereaksi dan setimbang. Pada mol mula-mula N2 0,1, H2 0,1. Dan pada keadaan setimbang atau pas sisa, di sana dikatakan pada soal terdapat 0,08 N2. Jika pada sisa N2 0,08, maka yang bereaksi sebesar 0,02. Karena 0,1 dikurang 0,08 menghasilkan 0,02. Maka ketika yang bereaksi pada N2 adalah 0,02, maka pada H2 dikali 3. Karena pada H2 terdapat koefisien angka 3. Maka 3 kali 0,02 sama dengan 0,06. Dan pada NH3 akan bereaksi sebesar 0,04 karena 2 dikali 0,02. Sesuai dengan konsep reaksi kimia atau pada konsep stoikiometri, maka di sana yang akan bereaksi N2 0,02, H2 0,06 dan NH3 0,04. Laju reaksi untuk N2 sama dengan negatif 1/1 kali konsentrasi N2 dibagi delta T, di mana konsentrasi untuk N2 sama dengan 0,02 dibagi 10 liter, dibagi 5 dikurang 0 sekon. Hasilnya sama dengan negatif 0,0004 molaritas per sekon. Sedangkan untuk laju reaksi H2 sama dengan negatif 1/1 kali konsentrasi H2 dibagi delta T sama dengan negatif 0,006 dibagi 10 liter per 5 dikurang 0 sekon sama dengan 0,0012 molaritas per sekon. Dan untuk laju reaksi NH3 sama dengan positif 1/2 kali konsentrasi NH3 dibagi delta T sama dengan positif 1/2 dikali 0,04 bagi 10 liter per 5 kurang 0 sama dengan positif 0,0004 molaritas per sekon. Demikian cara untuk mencari laju reaksi ketika persamaan suatu reaksi kimia. Bagaimana jika terjadi reaksi berkali-kali? Ketika kita melakukan sebuah percobaan, maka yang pasti percobaannya tidak hanya sekali. Untuk mengambil sebuah data, kita melakukan percobaan berkali-kali. Bagaimana untuk menghitung laju reaksi pada percobaan yang berlangsung berkali-kali?
maka kita akan mempelajari juga tentang hukum laju reaksi, di mana hukum laju reaksi V sama dengan K kali A pangkat X B pangkat Y, di mana V adalah laju reaksi, K adalah konstanta, A dan B itu merupakan konsentrasi, sedangkan X dan Y merupakan orde reaksi. Perhatikan contoh soal sebagai berikut. Data percobaan untuk reaksi 2NO tambah Br2 menghasilkan 2NOBr, di mana pada percobaan ini dilakukan sebanyak 4 kali. Tentukan persamaan laju reaksi yang terjadi pada reaksi tersebut. Maka jika kita perhatikan pada tabel, pada NO terjadi 4 kali reaksi kimia dengan konsentrasi yang berbeda-beda, dan pada Br2 terjadi juga 4 kali reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda yang pastinya mempengaruhi laju reaksi dari setiap reaksi kimia. Dan seperti di awal sebelumnya, bahwa kita memiliki hukum ketetapan laju reaksi kimia, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Maka pertama sekali kita harus mencari orde reaksi pada NO dan juga Br2. Bagaimana cara untuk menentukan ketetapan laju reaksi pada reaksi tersebut? Yang pertama sekali kita harus mencari orde reaksi daripada reaksi tersebut. Caranya, kita perhatikan percobaan yang terdapat pada tabel. Ketika kita ingin mencari orde reaksi daripada NO, kita perhatikan ke tabel sebelah kanan yaitu Br2, di mana konsentrasi yang sama. Dan jika kita perhatikan dengan seksama pada percobaan 1, 3, dan 4, Br2 memiliki molaritas atau konsentrasi yang sama, yaitu 0,1. Dan pada saat ini saya menggunakan data 1 dan 3. Walaupun ketika kita menggunakan 1 dan 4 atau 3 dan 4 akan memiliki hasil yang sama saja. Maka pada data 1 dan 3, 0,1 mol 0,1 molar Br2 dan 0,1 molar Br2 pada percobaan 3. Kita gunakan rumus sebagai berikut. V1 per V3, artinya K kali konsentrasi NO pangkat X yang pertama dikali Br2 pangkat Y yang pertama dibagi K kali konsentrasi NO pangkat X yang ketiga kali Br2 konsentrasi Br2 yang ketiga pangkat Y. Sehingga jika kita masukkan angka ataupun kita masukkan laju dan juga molarnya, maka menghasilkan nilai X sama dengan 2. Dan demikian juga untuk percobaan yang selanjutnya, yaitu untuk mencari nilai Y, kita menggunakan molaritas daripada percobaan NO, di mana pada percobaan NO terdapat pada percobaan 1 dan 2 memiliki molaritas yang sama. Maka saya menggunakan data yang pertama dan juga yang kedua, sehingga akan menghasilkan orde reaksi untuk Y sama dengan 1. Maka kita masukkan ke dalam hukum laju, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dan juga konsentrasi Br2 pangkat Y. Maka didapatkan hasil V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat belajarnya. Bye.